Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada tujuan review. Dokumen pemilihan atau tata cara menyusun tata cara dokumen pemilihan atau tata cara menyusun dokumen pemilihan yang akan mempengaruhi evaluasi, maka Pokja itu ketika akan mengevaluasi, maka dia akan nanya kepada PPK. PPK, tolong memastikan terhadap mana yang persyaratan kontrak dan mana persyaratan pertandingan. Ini harus ditegaskan dan harus dijelaskan. Contoh, persyaratan kontrak harus sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Harus sesuai dengan spek yang ditentukan oleh PPK. Tapi di dalam kompetisi, di dalam tender, maka Pokja nggak boleh menggugurkan karena spek. Karena spek ini yang bisa digugurkan itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang desain and build misalnya. Pekerjaan-pekerjaan terintegrasi itu yang bisa gugur spek. Di dalam pelaksanaan Permen 7 tahun 2019 ini atau yang dibedah habis oleh Perpres dan Perlem itu sesungguhnya hanya pekerjaan tunggal. Ketika pelaksanaan pekerjaan tunggal itu seperti apa sih pekerjaan? Pelaksanaan pekerjaan tunggal itu hanya menentukan atau memilih atau mengkompetisikan, misalnya ini hanya konsultan perencana saja. Ketika konsultan perencana menyusun konsultan perencana, kemudian mengevaluasi, menentukan pemenang, setelah selesai maka merencanakan. Selesai perencanaannya, baru dari dokumen perencanaan ngundang kontraktor atau ngundang pekerjaan penyedia pekerjaan konstruksi untuk dikompetisikan dengan perencanaan dengan gambar yang disusun oleh konsultan perencana tadi. Sedangkan di dalam desain and build atau dengan pekerjaan terintegrasi, konsultan perencana tadi dan konsultan kontraktor itu ditenderkan bersamaan. Jadi istilahnya desain and build. Istilahnya itu rancang dan bangun, gitu Pak. Itu mengenai terhadap persyaratan kontrak dan mana persyaratan pemilihan. Jadi jangan pemahamannya adalah tidak semua kontrak pelaksanaan kontrak itu dikompetisikan dan tidak semua yang dikompetisikan itu akan masuk kontrak. Demikian Bapak dan Ibu. Contoh lah yang dikompetisikan ada tapi tidak masuk kontrak adalah mengenai analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu hanya untuk mengevaluasi saja. Dulu mungkin masuk, ya. Sekarang tidak. Pelaksanaan kontrak, Bapak dan Ibu, sekarang sudah tidak. Pelaksanaan kontrak ketika teman-teman minta analisa harga satuan, itu salah. Itu salah. Karena pemahamannya analisa harga satuan kan bagaimana memperoleh pasangan batu itu dari rincian apa saja. Kan gitu. Sedangkan dalam pelaksanaan kontrak, yang akan kita bayar bukan bagaimana caranya masang batu, tapi pasangan batu yang terpasang itu yang kita nilai, yang kita uji, dan apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Bukan bagaimana caranya masang pasangan batu. Demikian Bapak, pemahaman kenapa analisa harga satuan tadi tidak dimasukkan di dalam kontrak. Itu Bapak dan Ibu. Terus kemudian memastikan persyaratan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Persyaratan di sini adalah bisa agak umum bahwa awas kalau persyaratan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan itu juga harus sesuai, jangan terlalu tinggi dan terlalu rendah. Tapi nomor 2 ini memastikan persyaratan sesuai dengan kebutuhan, ini maksudnya adalah karena hubungannya kepada Pokja, jangan persyaratan tinggi-tinggi, tapi di dalam penilaiannya itu tidak dinilai, itu salah. Contoh. Untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan 10 miliar, ya Bapak dan Ibu,
Nanti 10 miliar nanti sampai tanggal 19 Mei 2020 selesai ya. Jadi setelah 19 Mei 2020 nanti kecil tidak 10 miliar, lebih rendah lagi. Berapa nilainya? Bocoran yang kami sampaikan akan kembali ke sampai dengan 2,5 miliar. Artinya apa Bapak dan Ibu? Maka pekerjaan-pekerjaan kecil untuk kecil maka tidak boleh mensyaratkan SK. Jadi yang boleh adalah mensyaratkan SKT, surat keterampilan kerja. Jadi tidak boleh mensyaratkan surat sertifikat keahlian kerja ya, nggak boleh. Ya. Saya infokan kepada Bapak dan Ibu, personel tadi itu kalau di pekerjaan konstruksi yang dikompetisikan itu personilnya personil manajerial Bapak dan Ibu. Sedangkan di konsultan itu namanya personil inti. Personil ada konsultan, ada tim leader, ada tenaga ahli dan seterusnya. Sedangkan di pekerjaan konstruksi itu GS atau kepala proyek, site manager kan gitu. Slotnya kan kalau untuk manajerial di pekerjaan konstruksi hanya 4 slot Bapak dan Ibu. Tolong perhatikan karena sering-sering salah teman-teman Pokja maupun PPK sering salah dari Bapak. Ibu boleh nanti kalau mengingatkan kepada teman-teman kalau tidak salah. Tenaga ahli tadi hanya dipersyaratkan apabila untuk non kecil, artinya untuk badan usaha menengah dan besar. Badan usaha menengah dan besar itu tidak boleh mensyaratkan keterampilan, tapi mensyaratkan keahlian. Yang kecil tidak boleh mensyaratkan keahlian, tapi harus mensyaratkan keterampilan. Jumlahnya berapa? Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Ini yang harus ditekankan kepada teman-teman. Di dalam pekerjaan konstruksi ada 4 slot tadi. Kalau di manajerial adalah kepala proyek, site manager, kan gitu ya. Terus manajer keuangan. Kemudian slot yang terakhir adalah keahlian petugas K3 atau ahli K3. Ya. Ahli maaf, kalau petugas K3, kalau ahli K2. Sering teman-teman mengganti misalnya manajer keuangan kan nggak perlu dalam kompetisi Bapak. Sering diganti dengan ketentuan yang lain, itu nggak boleh. Seharusnya manajer keuangan tadi ketika di-delete kemudian ditambahkan mungkin di set manager. Misalnya set manager itu bisa 5, bisa 4, ada ahli jalan, ada ahli jembatan, ada ahli fondasi, ada ahli struktur, dan seperti itu. Tetapi kalau ahli K2 dan petugas K3 itu pilihan, harus pilih salah satu. Kalau enggak, salah. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi bisa kami rangkum atau bisa kami sederhanakan di dalam kompetisi tentang personil manajerial, maka ada 2 slot yang kita evaluasi. Ya, bagaimana cara pemilihan nanti dituangkan dalam bukuan pemilihannya. Nanti teman-teman ke dalam mengevaluasinya adalah awas loh ya, di kualifikasi Bapak dan Ibu, Bapak akan dievaluasi tenaga ahli tetap atau personil tetap yang kurang lebih mempunyai keahlian sesuai dengan bidang usahanya. Kurang lebih. Artinya gini, ketika Anton akan berusaha untuk mencari uang dalam tanda petik, berusaha dalam pekerjaan konstruksi, maka saya harus punya ahli. Kalau itu orientasi saya kepada badan usaha non kecil. Tapi saya punya SKT kalau saya usahanya kecil. Maka di dalam evaluasinya tadi, syarat badan usaha kan harus punya tenaga personil tetap. Personil tetap inilah yang di dalam evaluasi, dalam kualifikasi diminta 1 saja minimal. Ya, 1. Bolehkah direktur atau bolehkah direktur utama merangkap sebagai tenaga ahli tetap atau personil tetap? Tidak dilarang aturannya. Sedangkan di dalam kompetisi personil untuk melaksanakan pekerjaan
itu adalah personil manajerial. Itulah yang nanti akan kita evaluasi. Ini dalam contoh yang kami sampaikan, Pokja memastikan mana persyaratan pemilihan dan mana persyaratan kontrak. Ya, Pak ya. Di dalam syarat pemilihan ini personil manajerial, di dalam pelaksanaan kontrak itu mungkin bisa tukang-tukang, bisa mandor, itu kalau nilainya adalah di atas 10 M sekarang ini, maka nggak boleh Bapak dan Ibu mensyaratkan SKT dari teknis tadi. Demikian juga untuk peralatan, untuk pekerjaan di dalam kompetisi itu hanya peralatan utama saja. Peralatan utama itu apa sih? Peralatan utama itu alat yang mendukung untuk selesainya pekerjaan utama. Kira-kira gini, kira-kira. Kalau bangun gedung, maka PPK harus menentukan dulu pekerjaan utama itu apa. Pekerjaan utama misalnya fondasi, tiang pancang, atap. Maka yang kita minta adalah alat-alat utama yang membuat fondasi, tiang pancang, dan atap tadi. Di luar itu nggak boleh. Di luar itu nggak boleh. Ya. Terus kemudian di dalam contoh berkontrak ini, surat dukungan material sengaja kami tampilkan di sini, itu nggak boleh Bapak, surat dukungan material, kecuali material tanah. Ya. Material IUP, izin usaha penambangan, itu boleh. Itu ada dukungan dari Pak Dirjen Bina Marga yang mengatakan salah satunya adalah kepada penyedia jasa untuk pekerjaan jalan, ketika Bapak akan ikut tender di salah satu provinsi tertentu, maka Bapak harus mempunyai surat izin usaha penambangan. Apabila tidak punya itu, maka Bapak harus bekerja sama dengan yang punya itu. Kalau tidak, Bapak akan digugurkan nanti dalam evaluasinya oleh Pokja. Demikian Bapak dan Ibu, bahwa dalam Pokja mengusulkan dalam hal PPK menekan persyaratan yang bukan syarat minimal, ini ketika akan menjadi dokumen pemilihan, mengevaluasi Bapak dan Ibu, Pokja ini juga dengan PPK bermesraan, nah ceritanya seperti itu, karena Pokja ini kan sebagai mak jumblang, sehingga apa-apa saja yang disyaratkan, jangan-jangan PPK ini terlalu ideal sehingga yang disyaratkan begitu tinggi, tapi kenyataannya kan tidak ada, sehingga PPK atau Pokja memberikan saran kepada PPK. Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada tayangan selanjutnya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Pokja itu melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Ini langkah-langkah ini tidak baku Bapak. Karena langkah-langkah seperti ini hanya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa proses dokumen pemilihan ketika sampai di Bapak dan Ibu, maka demikian kita rigidkan pelaksanaannya, sehingga apa? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesalahan di dalam mengevaluasinya, tidak terjadi kesalahan di dalam penetapan pemenangnya. Sekarang ini Pak Menteri menyampaikan ke Pokja di Kementerian PUPR bahwa Pokja itu tidak boleh mengalahkan dan memenangkan. Pokja itu hanya mengevaluasi saja apakah syarat-syarat yang dalam dokumen pemilihan tadi telah terpenuhi tidak oleh penyedia jasa. Jadi tidak boleh mengalahkan dan tidak boleh memenangkan. Tapi yang dilakukan Pokja adalah mengevaluasi apakah persyaratan dalam dokumen pemilihan ini dipenuhi oleh Bapak atau tidak. Jadi yang menang tadi adalah yang menang memenuhi syarat administrasi, yang menang adalah memenuhi syarat teknis, yang menang adalah memenuhi syarat harga terendah, begini salah satunya, dan kualifikasinya oke. Demikian Bapak dan Ibu. Coba kita detailkan satu persatu. Pokja pemilihan hanya memastikan saja PPK yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK. Artinya, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Pokja itu hanya benar-benar sebagai mak jumblang. Sehingga kalau ada keraguan-keraguan Pokja, itu mencoba untuk PPK. Demikian juga kalau ada PPK yang keliru, maka Pokja menyarankan
kok seperti ini persyaratannya, misalnya tentang personil manajerial. Personil manajerial itu mensyaratkan SKA padahal nilainya di bawah 10 miliar, gitu ya. Atau padahal pekerjaan itu hanya untuk si kecil, untuk badan usaha kecil. Maka SKA tadi menjadi itu salah dokumen. Kalau itu dilanjutkan, maka menjadi dokumennya, menjadi tendernya tadi gagal. Beda tender gagal dan tender batal ya Pak. Kalau tender batal itu uangnya nggak ada Pak. Sedangkan kalau tender gagal itu karena proses menjadi gagal. Bahwa prosesnya itu terjadi kesalahan apakah di administrasi atau teknis atau harga maupun kualifikasi, tetapi itu dinyatakan sebagai gagal. Demikian Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah memastikan apakah BPK telah menetapkan DID. Jadi DID yang disampaikan oleh konsultan perencana ketika sampai di BPK, maka ini akan dipakai ketika itu akan dipakai atau tidak dipakai, atau dipakai dengan revisi, maka kemudian pakai dan tidak dipakai tadi ada sign dari BPK. Ada bukti bahwa oke, ini saya pakai. Terus kemudian dari data-data DID tadi akan disusun menjadi HPS oleh BPK. Ketika disusun dari HPS, apakah sudah disusun mengacu pada pagu anggaran biaya atau pada RAP DID? Ketika berbeda rupiah DID dengan di dalam HPS, apakah itu perbedaan itu sudah melakukan tahapan-tahapan pemastian atau melakukan justifikasi sehingga memang oke, HPS ini seperti ini karena DID ini gini. Terjadi kekeliruan atau terjadi pelaksanaan di dalam kontrak yang berubah karena lapangannya yang berubah. Bagaimana dengan pagu anggaran? Demikian juga dengan pagu anggaran kan yang menentukan PAKPA Bapak tadi. Maka PAKPA tadi bisa karena secara garis besar saja bisa menjadi harus dibawa dari pagu anggaran. Kalau diatur dari pagu anggaran maka itu nggak boleh. Kesalahan fatal adalah ketika HPS tadi di atas pagu anggaran. Tetapi jarang terjadi untuk saat-saat hari ini. Terus kemudian memastikan histori HPS. Artinya gini, seperti kasus di provinsi tertentu itu, saya nggak menyebutkan provinsinya, itu ternyata HPS-nya itu tinggal copy paste, tapi tidak ada historisnya. Tidak ada data-data pendukung mengapa menyusun harga satuan tertentu tadi, nggak ada, misalnya harga batu, harga pasir, dan seterusnya, tadi berdasarkan dari toko material misalnya. Sedangkan yang kita pertanggungjawabkan di sini adalah HPS atau terkait kepada harga perkiraan sendiri. Jadi melulu kepada harga Bapak dan Ibu. Harga besi, harga pasir, harga semen itu ketika akan diterapkan akan digunakan untuk spesifikasi tertentu, maka harga-harga tadi tentunya bisa dipastikan harus ada data-data pendukung yang valid. Jangan nanya ke toko material, jangan nanya ke pabrikan, karena kalau PPK yang menanyakan ketika menyusun HPS, maka pabrikan akan akan menjawab semaunya. Karena apa? Karena PPK cuma nanya doang. Sedangkan kalau penyedia jasa itu menanya ke harga ke pabrikan tentang satu truk semen, maka dia akan diberi murah harganya dan dikorting, gitu loh. Karena akan beli. Sedangkan kalau PPK akan nanya doang. Sehingga hal seperti ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ketika menyusun HPS. Hal-hal yang ada di sini yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan, ketika dalam pelaksanaan ternyata masih ada yang salah, maka ketika Bapak dan Ibu sebagai penyedia jasa mengetahui kesalahan ini, saatnya lah untuk mendengarkan bagaimana dia menjelaskan dokumen pemilihan. Atau dalam bahasa yang sering teman-teman sebut adalah ada tentang unbasing atau rapat penjelasan dokumen tender. Jadi ada dua rapat penjelasannya, yaitu penjelasan dokumen tendernya dan penjelasan pekerjaannya biasanya terjadi di lapangan. Demikian Bapak dan Ibu. Tentang memastikan gambar sudah sesuai dengan RKS, ini hanya sebagai referensi saja Bapak dan Ibu, karena gambar itu di dalam prakteknya adalah
sangat tergantung dari jenis kontraknya. Kalau jenis kontraknya itu kontrak harga satuan, maka gambar tadi ketika berbeda dengan spek, maka yang diberlakukan adalah spesifikasi. Jadi ini salah. Jadi ini gambar secara umum saja Bapak dan Ibu sebagai referensi saja, tapi tidak seperti ini. Salah satu cara untuk mengingatkan PPK dari Pokja adalah tahapan-tahapannya, ada referensi-referensi seperti ini, mudah-mudahan membantu. Ya, karena apa? Karena kalau kontrak harga satuan, yang mengikat adalah spesifikasi teknis. Namun kalau lumsum, itu yang mengikat adalah gambarnya. Tadi saya mungkin agak terlupakan kalau mengatakan lumsum itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang perubahannya sangat kecil sekali. Sedangkan kalau kontrak harga satuan adalah kalau volumenya itu masih perkiraan. Dalam penjelasan saya di acara ini adalah kontrak harga satuan itu dipakai apabila pekerjaan itu tidak pasti, Bapak dan Ibu. Sangat tergantung bagaimana kondisi lapangan, sangat tergantung dari kondisi tanah, sangat tergantung dari kondisi penelitian atau bagaimana sounder dan boringnya dan seterusnya. Sehingga teman-teman ketika langsung ada pekerjaan nyangkut ke tanah misalnya, itu biasanya teman-teman menggunakan kontraknya kontrak harga satuan. Coba ya. Ketika setelah Pokja tadi mereview, maka kemudian Pokja dapat juga bersifat mengusulkan apakah diterima atau tidak diterima, tapi ini memberikan warning lah kepada PPK. Contoh yang disampaikan di sini adalah mengusulkan tidak mensyaratkan personil yang tidak sesuai dengan kualifikasi usaha dan atau nilai pekerjaan. Contoh yang disampaikan tadi misalnya nilainya itu cuma untuk si kecil, tapi nggak mensyaratkan SKA, itu nggak boleh. Nggak boleh ini bukan saya ngomong nggak boleh ini nanti kalau ada dalam proses tender ketika Bapak dan Ibu itu melihat itu, Bapak kemudian melakukan sanggahan, pasti jawabannya tender itu gagal. Kalau memang nilainya itu kecil, tapi ini bukan untuk si kecil, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, boleh mensyaratkan SKA, karena memang bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Demikian. Terus kemudian tentang peralatan utama. Mungkin ini terlalu agak detail ya Bapak dan Ibu, saya akan coba kita sampaikan secara umum tentang Pokja ini ketika mengevaluasi. Bapak dan Ibu, kepastian di dalam evaluasi adalah supaya menemukan penyedia jasa yang secara waktu oke, teknis oke, serah terima oke, gitu ya, di tempat yang ditentukan dalam dokumen-dokumen di dalam dokumen-dokumen tender. Contoh apa saja yang dievaluasi itu di dalam proses tender ini, di dalam kompetisi ini hanya dua kemungkinannya. Pertama kali, yang dievaluasi dalam tender ini adalah administrasi. Ketika administrasi telah dievaluasi, administrasi ini given Bapak dan Ibu. Dengan adanya SPSE, administrasi tadi sesungguhnya given. Kecuali untuk nilai tertentu di atas 10 miliar harus menyampaikan misalnya jaminan penawaran asli. Jaminan penawaran asli kalau hari ini sedang kondisi kesehatan masyarakat sedang ada kahar seperti ini, bagaimana tata cara untuk menyampaikan jaminan penawaran yang harus asli dan harus dapat ini? Tentunya di dalam dokumen masing-masing harus ditentukan bagaimana tata cara untuk melaksanakan untuk menyampaikan dokumen jaminan penawaran ini misalnya. Terus kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai syarat teknis. Persyaratan teknis, jadi yang disampaikan di dalam Pokja nanti, ujung-ujungnya adalah Pokja akan mengusulkan diantaranya ada syarat administrasi sudah oke tidak, syarat teknis sudah oke tidak, kemudian harga sudah oke enggak, terakhir adalah kalau prosesnya dengan pasca adalah tentang kualifikasi sudah oke atau tidak. Harga yang di dalam dokumen pemilihan ini disampaikan, awas loh ya, di dalam dokumen pemilihan ini, di dalam IKP-nya, di dalam hijau biru tadi kita tentukan bahwa
masalah harga itu ada mengenai klarifikasi. Contoh, kalau menawar di bawah 80%, maka ada klarifikasi kewajaran harga. Dia akan gugur atau tidak gugur. Analisa harga satuan tadi akan diminta pada saat klarifikasi. Jadi analisa harga satuan sekali lagi tidak dituangkan di dalam kontrak, tapi analisa harga satuan hanya untuk evaluasi harga saja. Kedua, apabila totalnya di bawah HPS, tetapi ada item tertentu yang 110 di atas HPS, itu namanya harga timpang. Di dalam pelaksanaannya nanti ada klarifikasi. Apakah di atas 110% ini timpang atau tidak timpang? Itu diperlukan klarifikasi. Diminta analisa harga satuannya. Setelah diklarifikasi, maka akan dinyatakan timpang dan akan dinyatakan tidak timpang. Jadi tidak untuk menggugurkan, tapi akan jadi bermasalah apabila diundang untuk klarifikasi Bapak dan Ibu nggak datang. Dalam situasi seperti ini, maka ada teman-teman Pokja yang mengevaluasi bahwa Bapak ini ketika tidak bisa diklarifikasi, maka menjadi konsekuensinya dari Bapak penyedia jasa tentunya. Ya, jadi di harga ada satu adalah klarifikasi harga ketika menawar di bawah 80%, klarifikasi harga ketika ada timpang, dan klarifikasi harga ketika menggunakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri itu akan dilakukan klarifikasi. Perlakuannya terhadap evaluasi Bapak Ibu. Namun begitu, di dalam dokumen Permen 7 tahun 2019 ini, untuk TKDN kami menentukan di sana itu ada preferensi harga. Pilihannya, apabila Bapak akan memberikan preferensi harga, maka Bapak harus mengevaluasi tingkat kandungan komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Tingkat TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Karena ketika Bapak tidak memberikan preferensi harga, misalnya pilihannya adalah, maka Bapak akan menawar berapapun, maka material-material tidak akan kita pisah antara komponen dalam negeri dan komponen luar negeri. Jadi ketika Bapak menawar misalnya 90 juta, maka 90 juta itulah yang akan menentukan akan menang atau kalah. Tetapi kalau Bapak kalau Pokja akan menentukan preferensi harga, maka dia akan memberlakukan perlakuan yang berbeda terhadap yang menggunakan tingkat komponen dalam negeri tadi. Kita tahu bahwa tingkat komponen dalam negeri kalau menggunakan dalam lebih dari 25%, maka dalam penawarannya dia akan diberi preferensi harga 7,5%. Bagaimana penerapannya? Misal PTA menawar dengan tingkat komponen dalam negeri, PTB menawar dengan luar negeri minded, maka PTA itu menawarnya 105 miliar misalnya, PTB menawarnya 100 miliar, maka yang menang PTA. Karena diberi preferensi harga 7,5%. Jadi seolah-olah tawaran PTA tadi 97,5 miliar. Tapi kontraknya tetap seperti yang ditawarkan. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut kepada tahap slide selanjutnya. Bapak dan Ibu, ini penambahan persyaratan teknis atau penambahan persyaratan kualifikasi. Dilakukan pada saat penyusunan perencanaan pengadaan atau persiapan pengadaan. Ini ketika ada berbeda, misalnya, contoh di dalam persyaratan kualifikasi itu, di Bina Marga itu menambahkan harus ada dukungan IUP, izin usaha penambangan.
Dalam Perpres tidak ada, dalam Permen tidak ada. Namun di dalam Permen tadi di pasal 49 menyampaikan kepada Bina Marga, unor-unor atau kepada siapapun yang akan tender menggunakan akan tender jalan, maka dapat mensyaratkan mengenai persyaratan-persyaratan UP seperti Bina Marga. Bina Marga itu setelah disetujui oleh Eselon 1. Jadi ada persetujuan pejabat tinggi media. Permasalahan yang ada adalah kalau untuk APBD misalnya di kabupaten dan kota itu tidak ada pejabat tinggi media, yang ada pejabat tinggi Pratama. Bagaimana dengan ini? Maka menurut saya ketika akan berbeda dengan Permen, seyogianya harus ada peraturan kepala daerah lah, atau kepala dinas mewakili kepala daerah menerbitkan persetujuan bahwa beda dengan Permen, tapi saya setujuin, semacam itu. Bahasanya monggo-monggo saja, nanti Bapak bisa melihat di sana, bisa datang ketika atau bisa mendengarkan pada saat meeting, maka Bapak mencermati yang saya sampaikan ini. Di dalam evaluasi juga, misalnya sebelum pada teknis, Bapak saya mohon maaf, di dalam evaluasi itu sekarang Pokja sudah tidak mengevaluasi mengenai sertifikat keahlian. Sertifikat kompetensi kerja itu sudah tidak domainnya Pokja lagi. Jadi Pokja, jadi Bapak Ibu ketika akan menawar terhadap personil yang akan diusulkan, Bapak Ibu hanya menyampaikan, dalam tanda petik hanya dari saya ya, hanya menyampaikan surat bahwa yang diusulkan itu punya kompetensi kerja. Pada saat nanti penetapan SPPDJ, surat penetapan penyedia jasa, setelah melalui proses kompetisi, tidak ada sanggahan, prosesnya lancar, kemudian berkas-berkas disampaikan kepada PPK, maka PPK akan menerbitkan SPPDJ dengan catatan mana sertifikat keahliannya atau mana sertifikat keterampilannya. Kalau itu tidak ada, maka gugur. Artinya dalam bahasa saya itu gugur. Kalau dalam bahasa Perpres tidak dapat di Permen, tidak dapat diterbitkan SPPDJ dan dianggap gugur. Kemudian diganti cadangan pertama juga hasilnya sama, cadangan kedua, pada saat cadangan pertama, cadangan kedua tidak memiliki persyaratan, maka aturan Permen 7 tahun 2019 itu tendernya gagal. Jadi Bapak nggak bisa langsung ke 45 dan seterusnya. Jadi hanya yang diusulkan sebagai pemenang adalah yang kemudian diminta sertifikatnya. Kedua, yang penting, yang saya rasa cukup penting dan cukup diperhatikan oleh teman-teman Pokja dan PPK, pada saat PPK menerbitkan SPPDJ, maka keberlakuan isian kualifikasi masih valid tidak. Jadi misal Bapak dan Ibu, sekarang kompetisi ini itu dibatasin atau disaring dalam 3 layer. Layer pertama adalah penetapan pemenang. Di penetapan pemenang oke, tetapi pada saat akan diterbitkan SPPDJ, ternyata, ini contoh sehari saya saja, 1 menit sebelum SPPDJ, penyedia jasa itu blacklist. Atau 1 menit sebelum SPPDJ, SKP-nya untuk kecil nggak ada, atau SKN-nya berkurang. Jadi ada 3 layer. Layer terakhir adalah kontrak. Penetapan pemenang oke, SPPDJ oke, pada saat kontrak, maka keberlakuan isian kualifikasi tadi sudah oke, tapi pada 1 menit, bahasa saya memudahkan saja. 1 menit sebelum tanda tangan kontrak, maka penyedia blacklist, maka tidak bisa dikontrak. Jadi pemahamannya adalah dokumen penawaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu kan statis, Bapak.
Sedangkan di dalam kita mengevaluasi pada saat penetapan pemenang, pada saat SWBJ, dan pada saat tanda kontrak, dokumen-dokumen tadi apakah masih berlaku atau tidak. Itulah yang dilihat di dalam keberlakuan isian kualifikasi. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Ini penambahan persyaratan sudah kami singgung tadi. Penambahan persyaratan teknis atau persyaratan kualifikasi, silakan Bapak dan Ibu untuk menambahkan atau melihat yang ditambahkan oleh Pokja dan PPK itu apakah ada persetujuan dari pejabat tinggi yang berwenang atau tidak. Itu Bapak dan Ibu. Kalau dia nambahkan sendiri idenya PPK, idenya Pokja, itu yang perlu dipertanyakan. Maka pertanyaan yang perlu dipertanyakan tadi seharusnya Bapak itu menyampaikan di dalam penjelasan dokumen atau unleashing atau penjelasan di lapangan atau penjelasan bekerja. Sepanjang itu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, maka tambahan PPK dan Pokja tadi itu patut dipertanyakan. Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada selanjutnya. Tentang penyusun spesifikasi teknis. Bapak dan Ibu, ini penyusunan spesifikasi teknis ini lebih kepada pelaksanaan pekerjaan. Karena apa? Karena spesifikasi teknis ini tidak termasuk dalam slot evaluasi. Jadi metode pemilihan ketika teman-teman atau ketika salah satu PPK maupun Pokja di provinsi tertentu mensyaratkan spesifikasi tertentu kemudian menggugurkan spesifikasi tertentu, maka itu menjadi pertanyaan. Karena di dalam tender tidak boleh menggugurkan spek. Tetapi Bapak dan Ibu, untuk syarat-syarat teknis, ya, yang harus Bapak Ibu catat adalah di dalam proses tender ada syarat administrasi, syarat teknis, harga, dan kualifikasi. Dalam hal persyaratan teknis, maka di persyaratan teknis itu ada yang namanya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini kurang lebih adalah Bapak dan Ibu ketika menawar akan ditanya di dalam metode pelaksanaan, apakah Bapak dan Ibu itu dapat mengurutkan pekerjaan utama, menyusun tahapan proses gitu Bapak dan Ibu, ya, secara logik dan dapat dipertanggungjawabkan keprofesionalannya. Contoh, PPK di dalam metode pelaksanaan, PPK di dalam metode dengan dokumen pemilihan ini menentukan pekerjaan utama A, B, C, D misalnya. Tapi Bapak ketika menjawab dalam metode pelaksanaan, misalnya bangun gedung, maka Bapak jawabnya harus genteng dulu, setelah genteng baru pondasi, itu ngawur Pak. Itu Bapak tidak menyusun, Ibu tidak menyusun dokumen mengurutkan pekerjaan utama yang secara benar. Ada lagi contoh misalnya di dalam dokumen, dalam spesifikasi dokumen kita, metode pelaksanaan itu menggunakan beton 300. Tapi dalam spesifikasinya dalam beton, speknya di beton itu K300 misalnya. Speknya itu tertuang di dalam misalnya bill of quantity atau daftar kuantitas dan biaya atau item-item pekerjaan itu misalnya ada beton K300, kemudian Bapak di dalam metode pelaksanaannya itu menyampaikan beton K350. Itu tidak gugur spek Bapak dan Ibu, itu gugur di metode pelaksanaan karena Bapak menceritakan atau menyelesaikan pekerjaan yang bukan pekerjaan beton K300. Jadi tidak gugur spek, tapi digugur di metode pelaksanaan. Ya. Jadi di metode pelaksanaan ini, di pesan teknis ada metode pelaksanaan, mengurutkan pekerjaan utama, terus kemudian bagaimana mengerjakan pekerjaan utama, apakah Bapak mengerjakan pekerjaan utama sesuai enggak dengan alat dan personil yang Bapak sampaikan. Sesuai enggak dan spek terpenuhi enggak? Spek dan terpenuhi enggak spek dan volume yang dibutuhkan dalam dokumen. Kedua adalah tentang jangka waktu pelaksanaan, jadi bukan jadwal, jangka
Ketiga mengenai peralatan utama, keempat adalah personil manajerial, tadi kita sampaikan. Kelima adalah subkontrak Bapak dan Ibu. Subkontrak itu baru menjadi kompetisi apabila nilainya di atas 25 miliar. Kalau nilainya itu di bawah 25 miliar, tapi di atas 10 miliar, nanti setelah 19 Mei di atas 2,5 miliar, itu tidak dikompetisikan. Di bawah 25 miliar tidak dikompetisikan. Itu nanti dalam pelaksanaan aja yang ngatur biar BPK, tapi tidak dikompetisikan. Artinya apa? Apabila nilainya di bawah 25 miliar, tidak ada yang gugur masalah support. Mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Yan, ya tadi pagi disampaikan oleh Pak Yan. Gitu ya Pak ya. Kedua, selanjutnya adalah tentang RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. RKK ini dengan adanya Permen 21 tahun 2019, memang Permen nomor 7 2019 adalah permen pertandingan, RKK itu terbit setelah permen pertandingan. Sehingga apa? Sehingga aturan-aturan tentang keselamatan konstruksi banyak yang tidak ditampung di dalam permen pertandingan. Sehingga di dalam permen pertandingannya tadi secara umum kami sampaikan bahwa satu, Bapak akan gugur di dalam RKK apabila Bapak akan gugur di dalam RKK apabila PPK itu menentukan identifikasi bahaya. Galian awas lo ya, galian tanah ada bahaya di sini. Awas lo ya, misalnya memasang bata dengan ketinggian sekian ada bahaya jatuh. Awas lo ya, ada ngecat mungkin 2 sekian meter bisa jatuh. Maka di dalam tender ini penyedia jasa atau Bapak dan Ibu sekalian harus mengendalikan identifikasi bahaya tadi. Bagaimana cara mengendalikannya? Dari mengendalikannya tadi, terus kemudian Bapak bisa menilai bahaya. Oh, setelah menilai, mengendalikan, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana sasarannya supaya tidak ada kecelakaan. Ketika sasaran tidak ada kecelakaan, zero accident, maka bagaimana kemudian programnya itu membuat apa saja, misalnya menulis awas lo ya, ngecat, nanti kalau jatuh dan seterusnya, sehingga perlu dilengkapi item-item nomor 1 sampai dengan 9 ya. Tetapi yang kami sampaikan di sini adalah ketika Bapak dan Ibu tidak menyampaikan rupiah tersendiri di dalam RKK, maka Bapak harus gugur. Jadi RKK sekarang tidak dimasukkan atau tidak termasuk di dalam slot penawaran. Ya. Kemarin-kemarin kan masuk di dalam overhead dan profit, ya, dalam overhead. Sekarang sudah terpisah sendiri, jadi terpisah di dalam rincian biaya. Oleh karena itu teman-teman di dalam menyusun HPS juga harus menyampaikan item-item rincian biaya sehingga Bapak dan Ibu bisa menawar. Gitu. Tapi yang terjadi sekarang baru ditawar secara lamsam saja. Tapi kesimpulan saya, ada kesimpulan yang saya dapat terima, yang dapat saya simpulkan dari Permen 7 dan tahun 2019 ini, maka Bapak dan Ibu harus menyampaikan rupiah terpisah dengan penawaran atau RKK termasuk item tersendiri. Nggak ada itu, Bapak akan gugur. Baik, kita kembali kepada tayangan Bapak dan Ibu, bahwa review ini khusus untuk internal saja Bapak dan Ibu. Ketika spesifikasi dari bahan bangunan konstruksi ini akan seperti apa, tentunya juga tidak semua bahan bangunan memenuhi syarat. Harus ada uji lab, apakah material misalnya, material batu yang ada di provinsi sebelah sana itu memenuhi atau tidak, untuk misalnya membuat pasangan batu, atau misalnya untuk memberikan agregat A dan B itu untuk bikin jalan. Kalau batu tidak ada material di sana,
maka harus mencari di sana dan seterusnya. Ini hanya spesifikasi teknis ini dari awal saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini hanya untuk kepentingan internal kami saja, supaya teman-teman PPK dan teman-teman penyedia jasa, PPK dan Pokja itu ketika menyusun dokumen yang akan untuk mengevaluasi nyambung dengan speknya. Gitu Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut mengenai bahan bangunan. Itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini ada misalnya Pokja mengusulkan untuk dimungkinkan menyebutkan merek dan tipe pada kalimat setara apabila memenuhi 19. Pas ayat 2, hal ini bahan tersebut termasuk dalam komponen barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mempermudah evaluasi teknis. Jadi misalnya seperti ini. Spesifikasi bahan bangunan, kalau misalnya untuk ngecat tembok, misalnya ini gambar yang sederhana saja. Maka kalau kita tidak memilih merek, maka pasti yang terjadi teman-teman ngecat tidak dengan merek dulu, karena dulu itu yang paling hebat atau yang paling top selevel dengan Mobilek misalnya. Dia akan mengecat warna putih, tapi di level itu, di bawah itu. Sehingga inilah yang kemudian contoh untuk ngecat adalah satu sistem yang menjadi satu kesatuan di dalam pekerjaan produksi, sehingga PPK boleh menyebutkan merek cat. Kalau memang cat itu yang dimaksud. Jangan menyebutkan yang setara, karena setara itu menjadi menyesatkan gitu ya. Setara itu siapa yang ngecat itu misalnya tegel setara. Siapa yang menentukan setara? Kan perlu diuji dulu dari laboratorium tersebut. Jadi ketika laboratorium yang menentukan setara itu tidak ada, ketika itu yang menamakan setara adalah dokumen tendernya saja, dan dokumen tendernya itu yang isi hanya Pokja dan BPK, maka setara yang disampaikan di sana adalah tarakan. Kecuali ada uji lab tertentu bahwa yang setara tadi adalah merek ini, maka itu setara. Karena dari pengalaman kami, contoh tegel lah misalnya, maka antara Roman dan Toto, ada yang mengatakan Roman itu di bawah Toto, ada yang mengatakan Roman itu di atas Toto. Sehingga inilah yang kemudian ada sementara pihak juga ada yang mengatakan itu setara itu, tapi kan dalam proses tendernya menjadi ini menyesatkan. Sehingga setara tadi ternyata tidak sederhana. Pemahaman tentang setara tidak sederhana, sehingga menurut saya apabila dalam pekerjaan konstruksi tadi perlu atau menggunakan bahan-bahan konstruksi, dan bahan-bahan konstruksi tadi menjadi satu kesatuan bagian dari pekerjaan, maka boleh menyebut merek. Mungkin begitu penjelasan kami. Selanjutnya tentang spesifikasi servis kita detailkan untuk kepentingan kami. Ini adalah berujung kepada kehatian saja. Ini bagaimana jika PPK tidak sepakat dengan pekerja pemilihan, ini siapa yang akan menyelesaikan, maka pasti yang punya pekerjaan dalam hal ini PA-KPA, ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Ini hanya internal di kami saja, paling tidak Bapak dengan membaca ini, oh ini toh yang dikerjakan oleh teman-teman di internal PUPR misalnya, atau di internal yang lain, antara Pokja dan PA-KPA, antara Pokja dan BPK, dan bagaimana menuangkan di dalam SSKK. SSKK ini kan dari awal kita sampaikan, ini tidak mempengaruhi evaluasi. SSKK adalah syarat-syarat khusus kontrak yang berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan. Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut ke tayangan berikutnya. Ini tentang DED. Seharusnya DED ini menurut saya ini kan DED itu output dari konsultan, seharusnya pekerjaan konstruksi tidak sini ya. Itu lebih kepada menjadi spek teknis, kemudian akan menjadi HPS gitu. Ini adalah pekerjaan konsultan, harusnya kan sudah selesai di dalam proses-proses ketika masuk kepada pekerjaan konstruksi. Demikian yang kami sampaikan. HPS tadi sudah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, harga perkiraan sendiri, sehingga HPS ini ada terjadi sesuatu frekuensi
taruhlah pengalaman kami di Jambi itu PPKA itu dari APBN, PPKB itu dari APBD, ada pekerjaan sama persis tapi berbeda APS-nya, sehingga si APBD tadi ditanya-tanya oleh APH. Maka jawab saya adalah namanya juga HPS, harga perkiraan sendiri, itu bukan harga perkiraan berdua. Jadi gitu, kayak. Jadi artinya apa? Artinya masing-masing HPS meskipun pekerjaannya sama persis, tapi nilai rupiahnya bisa berbeda. Sangat tergantung bagaimana kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masing-masing BPK. Karena HPS itu kan harga perkiraan sendiri, bukan harga perkiraan berdua, bukan harga perkiraan rame-rame. Jadi clear bahwa HPS ini masing-masing bisa beda. Jadi jangan sampai ada yang lembaga masyarakat yang mengatakan markup dan seterusnya. Menjadi pertanyaanlah sesungguhnya kalau HPS tadi, data-data satuannya tadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hitung-hitungannya rumusannya boleh beda, tetapi kok wilayahnya boleh beda, tergantung bagaimana kondisi lapangannya, kondisi tanahnya, kondisi batunya, tetapi yang menjadi masalah adalah harga satuan dasar harus dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dari HPS yang disusun oleh gubernur, bupati, wali kota, tidak. Mereka ada salah satu masukan 10 dari variabel yang bisa diizinkan. Jadi dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan HPS sama dengan harga pasar, kalau sekarang HPS adalah kalkulasi profesional dari BPK. Jadi masing-masing masih beda. Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data itulah yang mestinya yang harus dipertanggungjawabkan. Data yang bertanggungjawabkan adalah data-data yang telah ada terkontrak. Bukan data-data ngambil dari material. Jangan. Ya. Mungkin lanjut kita bagaimana rancangan kontrak ini tidak di dalam kompetisi, ini hanya mengintipkan saja. Yang terjadi di kami adalah kita menyampaikan tentang rancangan kontrak yang dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat umum sudah given, ya, syarat khusus kontrak. Selanjutnya tayangan 19 mengenai dokumen anggaran. Ini kegiatan internal yang Bapak boleh tahu karena memang beginilah teman-teman dalam menyusun dokumen pemilihannya sudah harus ada kepastian mengenai dokumen anggaran belanjanya. Oke, terima kasih dari LPKN yang telah memberikan waktu saya, terutama Mbak Nisa yang bantuin saya, dan barusan Pak Agung ya, barusan Pak Indro ya, Pak Indro, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap Bapak dan Ibu selalu bahagia bersama keluarga. Amin.